sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup pasti memerlukan air. Tahukah kalian mengapa air di bumi selalu tersedia dan apabila kita pergunakan secara terus-menerus tidak akan habis? Kira-kira kalian tahu jawabannya? Hari ini, Bu Guru akan membahas tentang fungsi air bagi makhluk hidup dan juga siklus air. Disimak baik-baik ya video yang akan Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugasnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Simak materi Ibu dengan baik untuk memahami materinya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mencari tahu manfaat air bagi makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Semuanya membutuhkan air karena air adalah kebutuhan penting bagi makhluk hidup. Kita akan kaji satu persatu manfaat air bagi makhluk hidup. Manfaat air bagi manusia yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, atau untuk mencuci peralatan rumah tangga seperti piring ataupun baju. Manfaat yang kedua adalah untuk keperluan industri, misalnya untuk bahan dasar pengolahan air minum kemasan, kemudian sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini juga memanfaatkan air sebagai sumber energi. Manfaat berikutnya adalah sebagai rekreasi dan olahraga. Misalkan ada beberapa olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya, misalnya olahraga renang, selancar, ataupun arum jeram, memanfaatkan air sebagai medianya. Berikutnya adalah keperluan pertanian dan peternakan. Contohnya untuk irigasi atau mengairi sawah, kemudian untuk budidaya ikan, semuanya membutuhkan air sebagai bahan dasarnya. Manfaat berikutnya adalah untuk keperluan transportasi, digunakan sebagai tempat kapal untuk berlayar dan sebagai sarana transportasi laut. Berikutnya adalah manfaat air bagi hewan. Yang pertama adalah untuk minum. Selain manusia, hewan juga makhluk hidup yang memerlukan minum sebagai metabolisme tubuhnya. Yang kedua untuk produksi susu. Biasanya terjadi pada hewan yang menyusui seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Yang ketiga adalah sebagai tempat hidup. Ada beberapa hewan yang tempat hidupnya adalah di air. Contohnya adalah ikan, udang, ataupun kepiting. Manfaat berikutnya adalah untuk membersihkan tubuh. Ada beberapa hewan yang membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya atau berendam. Contohnya saja adalah kerbau. Kemudian, manfaat air bagi hewan yang berikutnya adalah sebagai alat perlindungan diri. Ini berlaku untuk hewan kuda Nil. Mereka membutuhkan air untuk melindungi dirinya. Yang berikutnya adalah manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama sebagai tempat hidup. Contohnya saja adalah pada tumbuhan eceng gondok dan teratai. Mereka membutuhkan air sebagai tempat hidup. Manfaat berikutnya adalah sebagai pelarut zat hara. Untuk melarutkan zat hara, tumbuhan memerlukan air. Manfaat berikutnya adalah alat transportasi zat hara. Air sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk sarana transportasi atau menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh bagian
tubuh tumbuhan. Yang berikutnya adalah bahan dasar dalam proses fotosintesis, di mana air juga hal yang sangat vital dalam proses fotosintesis. Berikut diagram fungsi air bagi makhluk hidup. Anak-anak, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Agar lebih mudah memahami siklus air, kita akan membuat skema atau diagram alir dari siklus air. Yang pertama, air di bumi mengalami penguapan, atau yang disebut juga dengan evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan dapat terserap menjadi air tanah dan sebagian juga menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Demikian apa yang dapat Ibu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya anak-anak.